Rudal Rusia hancurkan kiriman senjata negara barat untuk Ukraina. Rusia mengklaim pasukannya berhasil menghancurkan pengiriman besar-besaran senjata di Zhytomyr, Ukraina dengan rudal jarak jauh pada hari Sabtu 21 Mei. Senjata itu dikirim dari Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa untuk membantu Ukraina menghadapi gempuran Rusia yang masih menggila sejak invasi berlangsung Februari lalu. Rudal kaliber berbasis laut jarak jauh berpresisi tinggi menghancurkan sejumlah besar senjata dan peralatan militer di dekat stasiun kereta api Malin di wilayah Zhytomyr yang dikirim dari Amerika Serikat dan negara Eropa, kata Kementerian Pertahanan Rusia sebagaimana dikutip dari AFP. Kemhan Rusia mengatakan pasokan senjata itu ditujukan untuk pasukan Ukraina di wilayah Donbas Timur, daerah berbahasa Rusia yang sebagian dikendalikan oleh separatis pro-Moskow sejak 2014. Sekarang tempat ini menjadi lokasi pertempuran paling sengit antara pasukan Rusia versus Ukraina. Diketahui, Moskow mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari. Mereka mengklaim bertujuan untuk menghilangkan fasisme negara pro-barat dan melindungi warga penutur bahasa Rusia di sana. Sejak invasi Rusia berlangsung, negara barat berlomba memasok Ukraina dengan senjata, termasuk artileri, rudal anti pesawat, senjata anti tank dan bahan kuat lainnya. Namun Ukraina mendesak negara barat mengirim lebih banyak lagi senjata menyusul gempuran Rusia yang tidak henti-hentinya. Lebih dari 2.000 tentara Ukraina yang selama ini terjebak di pabrik baja Azovstal Mariupol dikabarkan telah menyerahkan diri ke Rusia. Pasukan Ukraina menghentikan operasi tempur lawan Rusia di Mariupol, terutama di pabrik Azovstal, demi membuka jalan evakuasi bagi warga sipil yang masih terjebak di pabrik itu sejak beberapa pekan terakhir. Rusia bahkan mengklaim menang besar atas Mariupol usai menguasai pabrik baja Azovstal. Rusia gunakan senjata laser baru Zadira di Ukraina, bakar drone dari jarak 5 km. Rusia menggunakan generasi baru senjata laser yang kuat di Ukraina untuk menjatuhkan drone sebagai bagian dari upaya melawan banjir senjata barat yang dipasok ke bekas tetangga Sovietnya. Presiden Vladimir Putin pada 2018 meluncurkan serangkaian senjata baru termasuk rudal balistik antar benua, drone nuklir bawah air, senjata supersonik dan senjata laser baru. Sedikit yang diketahui tentang spesifikasi senjata laser baru Rusia. Putin menyebutkan salah satunya adalah Peresvet, nama seorang biarawan prajurit ortodok abad pertengahan Alexander Peresvet yang tewas dalam pertempuran Vana. Yuri Bosirov, wakil Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pengembangan militer, mengatakan pada sebuah konferensi di Moskow bahwa Peresvet sudah digunakan secara luas dan dapat membutakan satelit hingga 1.500 km di atas bumi. Namun, dia mengatakan bahwa sudah ada sistem Rusia yang lebih kuat daripada Peresvet yang dapat membakar drone dan peralatan lainnya. Borisov mengutip sebuah tes pada hari Selasa yang bisa membakar drone sejauh 5 km dalam waktu 5 detik. Jika Peresvet membutakan, maka senjata laser generasi baru mengarah pada penghancuran fisik target, penghancuran thermal, mereka terbakar, kata Borisov kepada televisi pemerintah Rusia. Ditanya apakah senjata semacam itu digunakan di Ukraina, Borisov mengatakan ya, prototip pertama sudah digunakan di sana. Dia mengatakan senjata itu disebut Zadira. Hampir tidak ada yang diketahui publik tentang Zadira, tetapi pada tahun 2017, media Rusia mengatakan perusahaan nuklir Rusia, Rosatom, membantu mengembangkannya sebagai bagian dari program menciptakan prinsip fisik baru berbasis senjata yang dikenal dengan akronim Rusia ONFP. Invasi Putin pada 24 Februari di Ukraina telah menggambarkan batas angkatan bersenjata konvensional Rusia pasca Soviet. Meskipun ia mengatakan operasi militer khusus akan mencapai
semua tujuan Moskow. Amerika Serikat atau NATO telah mengesampingkan pengiriman pasukannya ke Ukraina, tetapi Washington dan sekutunya telah memasok miliaran dolar senjata ke Kiev seperti drone, artileri berat, howitzer, anti pesawat, Stinger, dan rudal anti-tank Javelin. Putin mengatakan pengiriman senjata besar seperti itu sebagai bagian dari rencana besar Amerika Serikat untuk menghancurkan Rusia. Pernyataan Borisov menunjukkan bahwa Rusia telah membuat kemajuan signifikan dengan senjata laser, tren yang menarik bagi kekuatan nuklir lain seperti Amerika Serikat dan China. Menggunakan laser untuk membutakan satelit atau bahkan membakarnya pernah menjadi fantasi dari dunia fiksi ilmiah, tetapi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia telah mengerjakan varian senjata semacam itu selama bertahun-tahun. Selain manfaat dalam peperangan konvensional dengan membakar drone, sistem pengintaian yang menyilaukan juga memiliki dampak strategis karena satelit digunakan untuk memantau rudal balistik antar benua yang membawa senjata nuklir. Borisov mengatakan dia baru saja kembali dari Sharov, kota tertutup di wilayah Nizhny Novgorod yang dulu dikenal sebagai Arzamas 16 karena sangat rahasia yang merupakan pusat penelitian senjata nuklir Rusia. Dia mengatakan generasi baru senjata laser yang menggunakan pita elektromagnetik lebar pada akhirnya akan menggantikan senjata konvensional. Ini bukan semacam ide eksotis, ini adalah kenyataan, kata Borisov. Ukraina perintahkan tentaranya di Mariupol menyerah, Rusia menang. Ukraina mengeluarkan perintah bagi para tentaranya untuk menyerah dan mempertahankan Mariupol. Perintah keluar saat Rusia mengumumkan seluruh kota itu, termasuk pabrik baja Azovstal, telah dibebaskan. Sebuah video dibagikan oleh Komandan Resimen Azov Ukraina, Letnan Kolonel Denis Propopenko, dari dalam pabrik baja Azovstal di Mariupol mengatakan perintah telah dikeluarkan untuk melestarikan kehidupan dan kesehatan tentara garnisun dan berhenti membela kota. Meskipun pertempuran sengit dan kurangnya pasokan, kami terus-menerus menekankan 3 kondisi terpenting bagi kami: warga sipil terluka dan meninggal, warga sipil dievakuasi, katanya, seperti dikutip CNN. Ini terjadi ketika kota yang terkepung selama 82 hari itu direbut sepenuhnya oleh pasukan Rusia pada 20 Mei. Selama ini, kebuntuan terjadi di pabrik baja Azovstal yang menjadi benteng terakhir Ukraina melawan pasukan Rusia. Sehubungan dengan penyerahan itu, Letnan Kolonel Propopenko mengatakan dia berharap para pejuang yang terluka akan dievakuasi ke wilayah yang dikuasai Ukraina. Yang terluka pala menerima bantuan yang diperlukan. Mereka dievakuasi dengan pertukaran dan pengiriman lebih lanjut direncanakan ke wilayah yang dikendalikan oleh Ukraina.